masih hubungannya dengan rizki berupa air hujan. Yang dengan air hujan itu kemudian Allah tumbuhkan banyak tumbuhan-tumbuhan, wa habbal hasid, dan tanaman yang indah ya. Ternyata bukan hanya itu, bukan hanya tumbuh tanaman yang indah, tapi juga bermanfaat ya. Yaitu di sini disebutkan yang bermanfaat itu an-nakhlah, apa? Kurma. Itu manfaatnya gede banget ya. Sampai disebut sebagai salah satu nikmat yang diberikan Allah dengan perantara air hujan. Bukan sekedar tanaman yang indah dinikmati mata, tapi juga bermanfaat, memiliki faedah untuk kesehatan tubuh. Rizqon, sebagai rizki, itu semua aku lakukan, aku berikan sebagai rizki lil ibadi, bagi wa ahyaina, dan kami hidupkan bihi, dengannya air ya, dengannya ma'an mubarakan, baldatan, sebuah negeri yang mati ya. Dengan air itu ternyata bukan hanya manfaatnya untuk tumbuh-tumbuhan yang indah dan bermanfaat, tapi juga menghidupkan negeri yang mati ya. Kalau sudah menghidupkan negeri yang mati kan bukan kaitannya dengan tanah saja ya. Dengan air akhirnya manusia bisa hidup ya. Berarti benar-benar air yang diturunkan Allah dari langit itu menjadi sumber kehidupan. Nah ya, air memang. Kadzalika, dan itu ya, demikianlah itu al-khuruj, perumpamaan nanti dibangkitkan dari kubur, yang sejak ayat 1 itu diingkari oleh orang kafir ya. Yang sejak awal itu dipehne, dilok-ilokno, dinyek apa ajaran yang menunjukkan bahwa nanti akan ada hari kebangkitan itu loh. Sejak awal itu kan yang ditentang, yang dipehne, tidak mau diterima, diingkari oleh para kafir ya itu. Makanya ini Allah menjelaskan secara logis ya, secara sederhana, kayak itu loh, air hujan itu loh yang tak kasih. Tadinya tanah retak-retak gitu ya. Kok satu-satu ndelok di padang pasir Arab kono, kok satu-satu di Lamongan niku ya. Nek wayahe nek kene soalnya enggak tahu soalnya ya. Nek wayahe kemarau itu sampai pecah-pecah ya. Apa nih jenenge? Tanahnya itu loh ya, sampai kering, sampai pecah-pecah gitu. Tapi nek wayahe udane potongkor rasane banjir. Banjir tambake muncul kabeh. Nah itu loh artinya, dari tanah yang mati, pecah-pecah koyo enggak atene urip, tapi ternyata dengan air hujan, dengan mudahnya Allah menghidupkan. Ya, terus tumbuh. Koyo dari tanah yang enggak akan mungkin tumbuh-tumbuhan itu loh ternyata bisa tumbuh. Lah demikianlah perumpamaan nanti al-khuruj ya, kebangkitan itu ya kayak gitu itu. Sangat mudah gitu loh. Bagi Allah itu sangat, bukan hal yang tidak mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh mereka yang ingkar gitu ya. Tapi Allah yang enggak kaget begitu ya. Menyampaikan kepada Kanjeng Nabi sebagai penerima Al-Qur'an ini ayat berikutnya. Tapi aja kaget Muhammad, ya wis ngono kuwi lakone ya. Kadzabat, telah mengingkari siapa? Qablahum, sebelum mereka, sebelum yang ingkar kepadamu Muhammad itu sudah, sebelum mereka itu sudah ingkar pancene. Siapa? Qaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Wa ashabur ras,
dan demikian juga penduduk Ros, wa Tsamud, dan juga kaum Tsamud. Gak usah kecil hati Muhammad, sampean ditentang, ditolak, membawa perubahan, dinyek, gak sampean tok. Nah, gitu ya. Sebelum mereka itu ya umat nabi-nabi terdahulu ya wis ngono kuwi Muhammad. Wa Adun, dan kaum Ad, ya. Kaum Tsamud itu kaumnya siapa? Nabi? Kaum Tsamud? Lah. Ad? La ilaha illallah. Wa Fir'aunu, dan wa Fir'aunu, dan Fir'aun wa ikhwanu Lut. Semuanya ya. Kaumnya Nabi Lut juga seperti itu. Kamu nggak ngerti dah? Kaum Ad itu kaumnya siapa? Kaum Ad. Halah wis tulis di bukune dhewe, meneh tak takoki aja ngisi-ngisi. Yo gak ngerti. Samud iku kaume sapa? Lah. Ad kaume sapa? Ya makane ta maca Quran, mari ngono sak angen-angen maknane iku didelok, mari ngono ditulis ya. Ditulis, oh kaum Ad adalah kaumnya Nabi titik-titik. Ya aja ngisi-ngisi ni cah. Wa ashabul aikah, dan penduduk Aikah, wa qaumu Tubba, dan penduduk Tubba. Iki golekno kabeh Mbak Kang ya. Sopo Aikah iki, penduduk endi, umat sopo, umat Nabi sinten. Kaum Tubba itu ya siapa? Kullun, nah, semuanya ya, kullun. Nah, kalau ini kullun bener ya, kalau ini. Kalau yang kemarin kullu ulaika itu karena masih dalam satu rangkaian. Kullu ulaika itu masih dalam satu. Yang demikian itu semuanya. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika. Tapi kalau yang ini beneran kullun, sudah cukup kullun. Mereka itu semuanya, kaum yang sudah disebutkan tadi oleh ayat sebelumnya itu ya. Kaumnya Nabi Nuh, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Ad ya. Kaumnya Nabi Ad, kaum Ad ya, kaumnya Nabi Lut dan sebagainya. Itu semuanya kullun kadzdzaba, mengingkari, mendustakan ar-rusulah, para rasul. Ar-rusul jamak atau mufrad? Jamak. Jadi kalau jamak ya mengartikannya harus jamak. Para rasul atau utusan. Fahaqqo, maka berlakulah wa'id, janji ancamanku ya, berlakulah ancamanku kata Allah. Mereka ingkar kabeh. Pasti ada cerita dalam Al-Qur'an itu akhir dari ingkarnya umat para nabi terdahulu itu mesti berakhir dengan azab yang pedih. Paham ya? Mesti berakhir dengan azab yang pedih. Kisah Bani Israel azab apa? Kisah pengikuti Nabi Lut ya. Itu endingnya seperti apa? Pengikuti Nabi Soleh endingnya kayak apa? Pengikuti itu karena apa? Karena mereka ingkar, mari ngono nabine gak serantang. Ya, nabine iku gak kuat. Mari ngono mesti ndongakno. Wis Gusti kula pun kesel pun jenengan mawon dengan tanganmu wis silahkan untuk mengadili lah niku akhirnya mesti karena memang permintaan utusannya gitu loh. Jadi endingnya mesti azab yang pedih. Kecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Soalnya Kanjeng Nabi gak gelem. Bolak-balik ditawari malaikat. Gemes aku ndelok sampean. Jangan delok jenengan didolimi kados ngonten Nabi niku gunung niku tak jabute nggih, tak brekne nggih tiyang sing ngingkari jenengan nggih. Ojo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya beruntungnya kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Suwabar atine suwareh masih ngerti
umate mbewedhik, umate duablek, Kanjeng Nabi mau nisae ndongane. Ya awake dhewe. Ojo. Fa innahum la ya'lamun. Gitu. Subhanallah ya. Tapi kalau yang lainnya itu berlaku ancaman Gusti Allah ya, karena bolak-balik mereka njaluk nantang ya pancene sampean niku tenanan sebagai utusan Allah yang membawa risalah kebenaran. Mbok yo endi buktine? Berikan bukti-bukti. Wis dikeki panggah ra percaya, arek gregeten nabine wis siksana ya Allah iki wis umatku ngono. Andeke ngono endingnya. Nabi Muhammad boten. Apakah kami letih pegel kesel ya bil khalqi dengan penciptaan al awal beliau. Apa sampean kira aku siapa kami di sini? Nah, di sini siapa? Allah ya. Sejak awal kan fa'anzalna, fa'ahyaina, kan semuanya kami semua. Siapa? Allah. Saman kira apa aku kami yang mendirikan, menciptakan semua itu langit, ada 7 lapis langit. Kemudian aku ciptakan langit itu tanpa retak ya, tanpa cacat. Kemudian aku hamparkan bumi dengan segala isinya. Mari ngono aku hidupkan bumi yang mati, tanah yang mati dengan air yang turun dari langit. Apa sampean kira terus aku kesel? Ya, ngelakoni kayak gitu. Penciptaan yang awal itu aku apa sampean kira aku capek dengan penciptaan awal, terus gak iso membuat penciptaan yang berikutnya gitu loh. Apa sampean kira aku sampean ku urip mek pisan tok. Dilahirkan dari rahim ibumu mari ngono mati wis. Apa kamu kira ngono tok? Karena aku kesel, pegel nglakoni nanti selanjutnya. Begitu kata Allah. Balhum tetapi mereka yang ingkar itu filabsin. Iya wis panggah ae min khalqin jadid. Dari penciptaan yang baru. Ora percaya ya panggahan ya. Kenapa yuk Kang, Mbak? Kuncinya kenapa mereka itu kok tetap filabsin dalam kondisi panggah rasa nerimo, panggah ragu-ragu. Kuncinya apa saja? Menurut saya, menangan-nangan. Kenapa mereka sebegitu sulitnya untuk percaya? Padahal wis dibuktikan dengan segala macam pembuktian. Kondisi yang telah lalu apa aja lah wis sudah ini langit ya delok tengah langit iku lho iso lho goro gak sampai menciptakan kan sudah hebat itu Allah menciptakan langit tetap aja balhum fi labsin. Coba sama pikir sama nangan apa sih yang menjadikan mereka tuh sulit sekali dimasuki, sulit untuk percaya? Apa? Coba angkat tangan yang punya pendapat. Oke, khair. Kembali ke ayat 2. Oke. Mereka tercengang tidak menerimanya karena telah datang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Mereka berkata, orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang sangat ajaib. Menurut sampean gimana? Mereka nggak percaya soalnya waktu itu kan masa jahiliyah. Terus memberi peringatan kan seseorang yang memberi kebaruan. Baruan, oke. Tapi kok datangnya dari kalangan orang-orang yang jahil. Kok datang dari kalangan jahil? Dari wilayahnya orang-orang yang jahil. Oh, tapi orang yang bawa perubahan itu jahil juga? Enggak. Oh, enggak. Oh, begitu. Kok tumbuhnya dari kawasan yang kayak gini yang sama kayak kita. Itu seperti apa? Itu karakter apa kalau menurut sampean? Karakter apa? Sebab ada apa dalam dirinya? Iri dengki. Iri, dengki? Oh gitu.
Kalau sama memahami ayat 2 itu seperti apa? Yang kemarin ya, hada syai'un ajib. Itu sebuah penghargaan kah? Hada syai'un ajib. Coba Mak Khair. Ini adalah suatu yang ajaib itu tadi loh ya. Menurut sampean ini penghargaan kah? Ucapan sebagai bentuk penghargaan? Bukan. Oke, apa itu? Kayak peringatan. Ternyata Yang benar-benar peringatan. peringatan ke siapa? Hada syai'un ajib. Yang ngomong siapa ini? Hada syai'un ajib. Hah? Sampean iki teko ya. Sampean teko ono arek nyar ya, arek nyar. Moro-moro umi ngutus ya. Umi ngutus bukan sekedar ngutus, maringi posisi yang luar biasa, yang langsung dhuwur kira-kira. Terus yang mbak-mbak sudah lama bilang, kok iso ngene iki sing dipilih umi kok arek sing nyar sing turun tahu ngaji turun apa kok iso iki sing dipilih. Hada syai'un ajib. Penghargaan kah? Apa? Hinaan. Ya, kita harus paham loh ya. Kayak hada syai'un ajib itu kayak kan kita mengagumi apa enggak gitu. Ini benar-benar melecehkan. Ini kata-kata pelecehan. Ya. Berarti apa? Penyebab wong ora iso nerima, ora iso percaya meskipun dikasih apa itu namanya? Bukti kayak apapun tetap tidak bisa masuk dalam hatinya. Kenapa sebabnya? Apa? Meremehkan. Dalam kata lain, sombong. Satu itu penyebab. Oke, bagus, khair. Mengarahkan kita pada jawaban yang pertama. Rasa sombong yang bersemayam dalam hati ini menjadi salah satu penyebab seseorang itu tidak bisa baik. Masa diomongi kaya opo kayak gitu ya. Nek ana sombong di atine, ora atine bocah iku wong iku dadi wong apik. Wis pokoke siji. Ya. Jawaban yang pertama adalah karena rasa sombongnya. Itu yang pertama. Ya, kita harus kaji kayak gini sampai akhirnya kita dapat gitu loh. Jangan sampai dhewe bahas tok eleke wong, eleke umat nabi-nabi terdahulu tapi kita nggak bisa dapat maksudnya, ya endingnya apa. Ya jangan. Ini kan sejarah ya. Ini kan sejarah. Kita diberi informasi oleh Allah tentang ini data-data yang tidak akan mungkin didapatkan oleh para ilmuwan karena ini sudah lewat masa yang sebegitu panjang begitu loh. Kalau kita Allah sendiri yang memberikan info seperti ini, kita nggak akan bisa tahu data sejarah masa lalu. Salah satu fungsi belajar sejarah itu ya agar kita tidak bernasib sebagaimana yang telah terjadi pada masa lalu gitu loh. Jadi itu yang pertama. Oke ya. Afa'ayina bil khalqil awal wis kurang apa Gusti Allah memberikan apa itu statement tonjokan ngono, artinya iki bener-bener nonjok ngono. Apa kon kira aku iki bakal pegel ngono. Saya kira udah ucapan yang nemen gitu loh. Allah menghadapi orang-orang kafir itu gitu. Tapi balhum fila besim min khalqin jadid. Wis dinomen Gusti Allah kaya ngono, tapi bal. Nah, kata-kata bal di situ menunjukkan nemen Gusti Allah. Ternyata tidak lantas menjadikan dia tersadar terus kemudian menjadi abdi munib, tidak. Panggah pada posisi fila besim itu loh. Kok ono wong dedel kaya ngene gitu loh ya. Nah, makanya kita harus tahu apa yang menjadi penyebab wong dedel kaya ngene. Oke, ketemu jawaban yang pertama, karena kesombongan di dalam hati. Ya. Sehingga mereka ya itu tadi bisa jadi karena iri juga, ya, iri dengki. Lah apa sih kok arek nyar sing diutus umi, emangnya aku enggak sanggup apa? Nah, itu kan iri ya. Iri. Intinya penyebab pertama adalah sombong dan ditunggangi dengan rasa iri.
Selanjutnya, angkat tangan. Tanya menjadi penyebab berikutnya. Kenapa wong itu kok panggah labsun, nah gitu. Dalam posisi labsun, ragu, wae kok ora yakin. Orang nggih ngono kok orangnya pun. Apa sih? Jalan masuknya pengetahuan itu ada berapa tuh? 3. Apa saja yang pertama? Apa? Sama indra. Apa? Indra. Terus apa nih? Wal basara mewakili apa? Akal. Yang ketiga? Itu apa? Hati. Itu sama dok no ini dapat ngaji itu sama dok no. Oh iku paling tutup kene maksudnya iki. Kita harus angen-angen. Kenapa orang itu sampai akhirnya sama dengan ragu? Itu kan sudah akhir toh. Akhir dari sebuah perjalanan seseorang itu menerima sebuah pengetahuan. Tapi tetap sama dengan tidak mau menerima. Kan gitu toh? Ya. Yang pertama, tidak menerimanya karena itu tadi sudah diwakili oleh jawabannya Mbak Khair. Itu berarti lewat apa? Fuad kan? Fuadnya kan yang menjadikan dia tidak mau menerima. Masih ada 2 pintu masuk pengetahuan yang lainnya. Apa? Akal dan indra. Begitu loh. Jadi Mbak Yu, Kang Mas ya, hasil akhir, penentuan terakhir, keputusan kita mau melakukan apa, itu pasti dari 3 pintu ini. Setelah 3 pintu ini menerima sebuah data, pengetahuan, akhirnya diolah sama dengan oke, aku yakin, atau sama dengan no, I don't believe ya. Misalnya no, I don't want. Oh yes I understand. Okay, I will go to. Nah misalnya begitu. Itu kan hasil akhir. Dari apa? Mesti sebelumnya ada proses. Antara sampean indra sampean melihat, oh iya Mbak Iku berhasil. Oh iya Mbak Iku ternyata bisa. Ini alatnya apa yang pertama? Indra kan? Mengamati. Nah iya, Mbak sing kaya ngono ae lho, sok mari. Koyok gak atene mari kuliahe gitu loh. Lah kok yo mari tepat waktu. Itu namanya indranya melihat, mengamati. Ya. Indranya mengamati lewat mata, ya. Sampean karena bisa melihat Mbak itu seperti apa sehari-harinya begitu. Kemudian akal sampean pun juga memproses rasaku Mbak itu gak pati iso omong di kelas yo gak pati anu yo kok hari akhirnya akal yo lu mikir baru hatinya iya pancene Mbak Iku gak nyapa-nyapa yo wong ibu cah Mbak Iku ikhlas gak piye-piye guyu wae dieleki kancane yo guyu itu hatinya melok-melok berproses nah kan gitu tuh oh iya pancene Mas yo gak pati pinter yo koyok dihiraukan, tidak diandalkan ya, tidak menjadi ya benar-benar tidak diperkirakan oleh lingkungan, tapi ternyata dia punya hati yang baik loh. Akhirnya kan 3-3-nya itu menjadikan sama dengan oh pantas Mbak Iku bisa selesai tepat waktu. Oh ternyata ini. Berarti ada 3 pintu ini loh yang akhirnya menjadikan seseorang itu mengambil keputusan. Kalau sampai pengikut nabi-nabi terdahulu itu sampai filabisin ya dalam kondisi keraguan, itu berarti juga dari pintu 3 ini. Nah tapi yang disebutkan tadi kan masih 1 gitu loh. Atine sing iri, atine sing sombong. Apa iso ngono tok terus akhirnya orang mengambil keputusan? Kan tidak. Ya. Dia melihatnya dari segi rasionya juga apa? Akalnya yang dipakai. Ya, dia memakai akalnya apa? Mungkin gitu loh. Ini loh pakai standar akal.
nggak masuk akal, ngerti ya? Wong wis mati, ngerti? Ajur awake, ngerti? Kok iso tangi meneh, ora mungkin, nggak masuk akal itu. Apa? Ini loh, akal digunakan lebih dominan daripada hati. Jadi di sini kita harus ambil pelajaran. Kalau si akal ini kita beri ruang yang besar pada diri kita untuk mengambil keputusan, hati-hati. Oke, salah. Ya. Bisa jadi indranya juga mengatakan dia tadi lebih kuat kok. Nabi itu apa so awake gak lebih besar daripada si ini. Bisa jadi seperti itu. Ada orang lain yang lebih kekar, ada yang lebih kuat, koyo-koyo. Lah apa sih kan dadi nabi kok iki? Indranya mengatakan demikian. Ya, kayak kisahnya Jalut siapa namanya? Nabi Daud itu loh. Yang dipilih Nabi Daud jadi pemimpin perang. Kabeh gak gelem nrimo. Lah apa? Dari segi indrawi, melihat, diamati secara fisikly. Walah. Lah iku lho, wonge cuwili, ya ora ganteng. Lah kok ya ora soge bisa opo ngono. Kok dipilih Nabi Daud dadi pemimpin perang kami gah men aku dipimpin cah kuwi. Kan begitu. Indra, akal, dan hati ini terurus loh, nggak terurus. Kullu ulaika itu artinya mereka itu bersama terus. Kullu ulaika itu bersama terus, nggak mungkin mereka itu kemudian ocol dewe-dewe dalam tubuh kita, nggak mungkin. Menyerap sebuah informasi pengetahuan apapun mereka bertiga selalu bersama memberikan sumbangsih data, sumbangsih saran kepada diri kita. Ketiga elemen itu. Hanya terakhir disinilah kualitas manusia. Manakah yang diambil? Gitu loh. Keputusan seorang manusia ini mempertimbangkan mana yang lebih dipertimbangkan dari ketiganya itu. Akal, indera, hati, ya ini. Ada nanti itu kesesuaian, harmonisasi akal, hati, dan indera. Saya kira ketiganya itu kalau bisa kita akurkan ya, kalau bisa kita jadikan mereka bertiga itu akur, itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa pada diri manusia. Tapi sayangnya seringkali mereka tiga ini tidak akur dalam tubuh kita. Nek ngono berarti kekuatan kita lah sebagai manusia ini untuk mengambil mana yang akan kita menangkan dalam pengambilan keputusan. Siapa decision maker di situ? Disinilah yang akan memperlihatkan kualitas manusia satu dengan yang lainnya, gitu loh. Soale podo kabeh. Modale Gusti Allah padha kabeh. Telu iku wis dikekno kabeh wek Gusti Allah. Ya. As-sam'a wal basar wal fuad, kita semuanya punya. Wis ta? Ya. Nah, tapi kok endingnya nanti di akhirat kok ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Lho lha apa kok kaya ngono padha-padha modale. Kok ono sing untung, ono sing rugi, bahkan ono sing bangkrut, bukan sekedar rugi, tapi bangkrut entek-entekan. Kok bisa seperti itu? Disitulah kualitas manusia itu. Kita loh sebagai decision maker itu ya kita nih. Dewe ini lebih memenangkan akalnya yang sangat terbatas ini kah? Atau indranya yang hanya melihat di permukaan saja kah? Atau hatinya yang terkadang memiliki pengetahuan yang melebihi, ya, melebihi ke pengetahuan akal dan indera karena Al-Quran, karena diiseni
Quran. Akhirnya dapat pengetahuan dari Al-Quran. Terus diisi Al-Quran, terus atine irfan ya. Akhirnya si Fuad ini akhirnya mencorong. Arti mencorongi Fuad ini akhirnya menjadikan akal dan indera itu tunduk pada hati karena sudah tercerahkan oleh ilmu Gusti Allah Al-Quran. Nek ngono ya makanya yang disampaikan oleh kerja kemarin itu dadi wong sing melawan arus karena hak podo umumnya wong mengambil keputusan itu dari apa yang dia lihat ya hanya berhenti pada tataran indrawi. Lalu aliran empirisme itu tadi yang ada itu ya yang kelihatan oleh indera ini ya, yang bisa diterima ya yang ada yang kemudian bisa didapatkan oleh indera ini ya itulah yang ada ini prayoga bejo tenan dhewe nek ngono iku diterima ya lawang indera iki lho sering bujuki ngene mboten barang ora tugel iki lho sama lebokno kene lebokno banyu lho ketok tugel iki kan indera kita mengatakan lho iki ora tugel iki ini aja dalam dekat jarak dekat aja sudah menipu. Belum lagi nek awake sampean loro, kotok gregesi ngene iku ya. Wong enak-enak es sirup jare sampean pahit. Iya. Apa gak menipu itu ya? Terus kemudian ketika ayah sampean ada yang sakit misalnya naudzubillah sampai ya. Misalnya orang yang sakit diabetes. Orang yang sakit diabetes itu gak ana rasa enggak? Ya Allah kelingan ayah biar Masya Allah. Ayah waktu di sini itu dulu sampean pundutna banyu anget nak. Umi tak ayah tak apa iki jenenge? Sukune ayah tak apa rendam iki jenenge? Dikompres. Bukan dikompres ya dikom di jero banyu anget gitu loh ya. Ayah itu kepengen sukune niki dimasukkan air hangat gitu terus dikasih garam dikit gitu. Masya Allah. Kula tadi pundut Nomi dek jedhe kan agak air hangat gitu. Hangat. Walah Dik Ulfa. Lah kok wadem ngene sih gak krasa iki, gak kurang panas ya. Kurang panas batinku. Iku pun panas ya. Gak krasa, gak panas iki Dik Ulfa. Duh. Masuk kabeh tak kei bae panas ta. Ngene iki terus piye, Jal? Nah. Ini lho nipu. Oke. Indra itu sering menipu. Kok dipercaya? Coba jangan nangis. Uripe bae dhewe, uripe wong-wong sekitar kita. Ya sing delok iki wis dhuwit kuwi lho. Dhuwit. Oh sukses ya Mbak Iku ya Allah. Apa wala tumpakane sing didelok. Oh setir bunder kuwi to sing sampeyan arani sukses iku. Marang ngono besok meneh ono apa omong-omongan di grup Mbak Iku lho saiki wis gak ambek bojone. Lho. Mosok sih? Tak kira wingi seneng-seneng uripe lho ternyata pegatan ambek bojone. Kan banyaknya enggak kelihatan toh. Ngono kok dipercaya. Begitu. Banyak sekali kelemahan empirisme itu. Indera ini sebagai satu alat untuk diterimanya pengetahuan. Nek indera tok Masya Allah. Wis salah sampean kok nek dadak ditawari ya tawari ibuke nak mantu napa wis salah mantu lah kok ternyata ditontoni wong lanang piye nak bu wireng bocah wae lah geton sampeyan nomor gak sido akhirnya nikah ambek kancamu wah enak mari ngono uripe kancamu piye geton ora apa ben gak gelem lo karepmu kok indra dipakai pengambilan keputusan ya tiwas salah begitu juga dengan akal akalnya koyok-koyoknya cewerdasnya koyok apa koyok pangga masa util tok kecerdasan wa ma utitu minal ilmi illa qalila kata Allah lah wis salah akale dhewe iki ya diciprati tok arek Gusti Allah cer-cer tengene tok lho ilmu pengetahuan yang ada dalam akal kita ini nek diciprati tok cer-cer tengene tok. Lah yang pengetahuan di sisi Allah
Yang ini lewatnya hati. Itu digambarkan koyok toh lautan ya, semua lautan yang ada di dunia ini ya menjadi tinta untuk menuliskan ilmu Gusti Allah. Sampai keringnya lautan yang ada ini didatangkan lagi sampai 7 kali lautan yang ada. Sampai keringnya 7 lautan menjadi tinta untuk menulis ilmu Gusti Allah. Niscaya tetap tidak akan cukup. Coba iku lho. Kok naif banget kita jadi manusia kok ngerasa wis paling ngerti dhewe. Akal ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Ya wes sampai Gusti Allah ditekakne corona iki ae. Menungso kok sombong ngeram gitu ya. 3 ini loh ya. 3 pintu pengetahuan. Akal, indera, hati terus ini akan tarik pengaruh kepada diri kita untuk diiyai. Akal pun akan terus mempengaruhi diri kita untuk mempercayai dia. Begitu juga indera akan terus meminta pengaruh pada diri kita untuk mempercayai dia. Iki lho sing tak delok iki lho bener, itu seperti itu. Maka dari itu yang namanya hati jangan sampai dibiarkan kosong. Yang namanya hati jangan sampai let diiseni ambek ilmu hak. Ya. Sokrates datang waktu itu di komunitas pemuda-pemuda yang sudah mulai hampir saja meninggalkan agama. Ya. Agama waktu itu di Yunani sudah hampir punah sudah banyak yang keluar dari agama, tidak percaya dengan agama. Karena itu bergulirnya pemikiran filsafat yang waktu itu ya pertama kali. Hanya orang itu liar berpikir menggunakan akalnya. Sampai akhirnya pada keputusan itu tadi. Oh, ternyata yang namanya kebenaran itu adalah relatif. Titik. Tidak ada yang namanya kebenaran yang absolut. Kebenaran objektif tidak ada. Oh, ya wes nek ngono bebas. Untuk apa? Sokrates datang. Ya. Melok jagongan warung-warung ngono kuwi. Ambek memberikan pertanyaan. Modelnya bagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Sokrates? Jadi gini. Saya tahu. Aku ya percaya jenenge iku relatif itu aku ya percaya Cah. Sampeyan delok mbak iku ayu ora? Gak, iku manis. Iya ayu ngono lho ya. Aku percaya relatif iku enek pancene gitu. Tapi ojo mandek mbek relatif yo. Kebenaran absolut itu yo enek. Satu kebenaran itu ada. Buktinya apa? Nah, gitu dah. Buktinya apa? Kan lagi pengen mikir toh. Buktinya ayo awake dhewe ayo nglakoni anu ye. Penelitian sederhana wis saiki ngene wis. Kita ajukan satu pertanyaan kepada beberapa profesi tentang apa itu kebajikan. Oke. Aku sampean ndek ndi omahe? Aku iku sebelah aku petani. Ya wis sampean takok nek petani itu. Apa itu kebajikan? Petani. Takok sampean ndek bakul es. Ono takok ndek guru takok ndek. Itu ngono iku carane. Sokrates iku mendekati arek nom-nom sing lagi pengen mikir-mikir ngono wis ayo mikir. Wis ya, sampean ku takok yo, meneh kumpul nek kene ya, Cah. Ngopine yo. Yo. Ini. Piye? Wis sampean takokno apa iku kebajikan menurut iki. Background-nya beda-beda. Ya, ono sing pedagang, ono sing petani, ono sing guru, ono sing beda-beda. Tapi ternyata endingnya awalnya petani itu menjawab dengan versi dia sebagai petani. Tapi begitu dikasih pertanyaan terus akhirnya kok ketemu. Lo kok podo jawabannya lo? Lo ya kok podo jawabannya? Lo kok podo jawabannya? Jadi akhirnya yang sing cangkruan yang kesekian tadi itu data dikumpulkan
Oh, cah, ngene iki piye? Ternyata di samping kebenaran relatif kan ono kan titik kesamaan dari ketika mereka berpikir berbeda, selalu ada titik kesamaan toh. Ini loh buktikan bahwa enek kebenaran absolut itu enek, berarti kebenaran objektif, bukan kebenaran absolut. Kebenaran objektif berarti kan ada toh, yang disepakati oleh semua profesi ini tadi tuh ada toh. Oh iya enek ya, enggak nih balik nih agama itu kebenaran yang balik nih. Akhirnya waktu itu banyak yang bisa dipengaruhi oleh Sokrates waktu itu, para pemuda-pemuda udah balik nih di agama nih dewe-dewe. Tapi pemerintahan waktu itu merasa terancam. Waduh, Sokrates ini memiliki pengaruh besar di masa. Iki lah aku lah terancam ini ya. Lagi-lagi ya, idealisme itu dihadapkan oleh politik. Yes, mesti. Budik teologi Islam, budik filsafat, budik dindi lawis cerita. Itu mesti yang menghalang-halangi tegaknya sebuah idealisme adalah politik kekuasaan. Akhirnya pemerintah waktu itu merasa terancam dengan geliat Sokrates yang semakin banyak pengikutnya, kembali lagi ke agama lagi. Oh, pemerintah pengen rusak-rusakan, pengen tetap didukung karena dia agak api itu tadi. Sokrates dipanggil, diadili. Dia dikasih kesempatan. Sampean tak kasih kesempatan. Mandek untuk misimu, untuk ngejak pemuda-pemuda balik meneliti agama. Mandek kok. Dengan tak usir, ya tetap hidup. Momen nek mandek sama tetap hidup tapi tak usir. Tak urip nek kene. Atau sampean mati, dihukum mati. Dengan minum racun. Kata teman-temannya Sokrates, kan waktu itu lagi dicintai banget Sokrates, koyok kiai gitu loh. Kan banyak yang dukung. Ampun ya, ampun, pokoknya intinya ya Sokrates diarani. Ada yang bilang bahwa itu nabi ya. Terus jenengan anu mau pindah mawon, ndak mau Sokrates. Enggak apa-apa. Saya lebih memilih mati dengan minum racun. Demi apa? Demi berdirinya tonggak kebenaran, hasil pemikirannya dia. Itu luar biasa. Agama dan filsafat itu adalah dua kekuatan yang mewarnai dunia. Orang siap untuk mempertaruhkan nyawanya sekalipun untuk mempertahankan prinsipnya, mempertahankan idealismenya. Itu wong tenanan. Ya. Tapi karena matinya Sokrates sejak dia minum racun mati, apa yang terjadi kan akhirnya murid-muridnya melanjutkan misinya, Aristoteles, Plato, kabeh akhirnya tambah makmur kan, masuk ke fase berikutnya di mana hati waktu itu lebih memiliki kekuatan daripada akal. Itu terus perjalanan akan seperti itu terus perjalanan hidup manusia. Dalam hal ini kalau kita belajar sejarah ya, awal mula keilmuan filsafat ya dari itu. Menurut. Iki mau ngaji hanya karena nuduhno sampean kabeh, kenapa kok umat-umat terdahulu kok panggah villa besin itu tadi. Sampean dijak ngomong ya gak nyambung ya, gak belum angkat tangan. Berarti belum nyambung apa yang saya sampaikan kemarin sampai letter bolak-balik tak ulang-ulangi. Ternyata belum paham ya, belum di sini. Ini loh Mbak, karena akal, ketika seseorang itu mempercayakan ke akalnya, itu akhirnya suatu kebenaran itu sulit untuk dia terima. Karena apa? Nggak masuk akal. Ngerti? Nggak masuk akal, mereka didukung hati yang sombong dan iri pisan. Ya wes. Ditambah lagi, mungkin indranya melihat dia tidak lebih hebat, tidak lebih kaya, tidak lebih ganteng, tidak lebih dan sebagainya. Kompaklah sudah. Menjadikan seseorang tetap dalam filabsin, talhum filabsin min khalqin, jadi gak gelem percaya ada penciptaan baru setelah dia gitu. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin al-fatihah.